Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teluh Warisan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini mungkin akan berkaitan dengan warisan, dan banyak orang berkata bahwa warisan itu adalah sumber perpecahan dari sebuah keluarga. Ya, itu memang benar. Hal itu juga terjadi kepada aku, di mana pada saat itu aku yang merupakan sebuah buruh pabrik di salah satu kota kecil mendapatkan kabar bahwa ibuku meninggal ketika berada di dalam rumah. Yudi, kamu cepat pulang, ibumu sudah nggak ada, kata seseorang di telepon yang berkata kepadaku dengan nada yang panik. Ibu yang aku urus ketika dia sakit, kini mengembuskan nafas terakhirnya tanpa kehadiran anak-anaknya. Aku yang panik mendengar hal itu langsung berlari ke arah atasanku. Di sana aku meminta izin untuk pulang, karena aku harus mengurus pemakaman ibuku pada saat itu. Dengan terburu-buru aku akhirnya pulang, melewati jalanan pabrik yang lengang di siang itu, dan sampai ke rumah 1 jam kemudian. Di sana banyak orang yang berkumpul. Mereka adalah tetanggaku. Mereka berbelasungkawa atas meninggalnya ibu, dan aku hanya bisa berterima kasih atas ucapan mereka. Salah satu tetanggaku bernama Bu Imas nampak menghampiriku ketika aku datang. Dia menangis dan dirinya berkata bahwa ibu tiba-tiba jatuh ketika sedang berjemur di depan rumah, sehingga hal itu membuatnya langsung memanggil tetangganya yang lain setelah melihat ibu seperti itu. Bu Imas memang orang satu-satunya yang mengurus ibu ketika aku sedang bekerja. Dia dibayar oleh kakakku yang berada di kota untuk menjaga ibu, dan aku adalah orang yang menemani ibu di rumah hingga dia meninggal. Kabar yang mengejutkan ini membuatku langsung menelpon kakak. Beberapa kali panggilanku tidak diangkat olehnya, dan ketika hampir 6 kali mencoba, akhirnya dia mengangkatnya. Awalnya dia marah. Dia berkata bahwa kalau butuh uang untuk ibu, tunggu dia istirahat dulu dan jangan di jam kerja seperti ini. Aku pun langsung menenangkannya dan berkata bahwa ibu sudah tidak ada, sehingga aku memintanya untuk segera pulang sekarang. Jawaban dari kakakku benar-benar mengejutkan. Ketika aku mengatakan hal itu, dia berkata bahwa dia sedang sibuk, sehingga dia tidak bisa langsung pulang. Dia malah memintaku untuk mengurus semuanya, dan dia bisa mentransfer uang untuk biayanya. Mendengar hal itu membuatku marah. Di sana, ini bukanlah hal yang bisa diselesaikan dengan uang. Kehadiran kakak dibutuhkan sekarang, apalagi ini adalah hari di mana kami bisa menyaksikan wajah ibu untuk terakhir kalinya. Kami sempat berdebat dan kakak nampaknya tetap dengan pendiriannya. Dia hanya berkata bahwa dia akan pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya, dan dia berkata bahwa pemakaman ibu tidak perlu menunggunya pulang, sehingga ibu lebih baik dimakamkan saja tanpa harus menunggu dirinya. Bahkan dia hanya berkata bahwa dia akan mentransfer semua uang pemakamannya sebelum akhirnya dia menutup kembali teleponnya. Goblok kamu Arya, gumamku sambil menutup telepon. Jujur aku marah kepada kakakku sendiri sekarang. Di saat-saat seperti ini dia lebih memilih pekerjaannya. Hal ini bukan 1 atau 2 kali terjadi. Kami memang sering berdebat akan hal tersebut. Dari dulu ibu memang tidak ditemani olehnya, dan hanya aku yang menemaninya. Bahkan aku rela untuk tidak pindah dari kosan dan pulang ke rumah untuk menemani ibu, meskipun aku harus menempuh 1 jam perjalanan ketika aku bekerja semenjak aku pulang. Minimal aku ingin dia menyempatkan waktu untuk pulang. Dia datang di akhir pekan, menemani ibu, lalu kembali pergi ke kota ketika dia mulai bekerja kembali. Namun ketika aku meminta hal tersebut, dia terus berkata bahwa dia sibuk, dan seperti menganggap bahwa ketika aku sedang menelpon,
berarti aku dan ibu meminta uang darinya. Aku beberapa kali bercerita hal tersebut kepada ibu, tetapi entah mengapa ibu selalu membelanya. Ibu sering berkata bahwa dia memang sibuk karena harus menghidupi ibu, sehingga ibu mewajarkannya apabila dia jarang pulang. Entah karena uang yang diberikan kepadanya lebih banyak daripada uang yang aku beri, atau ada hal lain yang membuat ibu seperti itu. Contohnya ketika aku mengantarkan ibu ke rumah sakit, dia lebih memilih menyewakan mobil online untuk kami daripada memakai mobil pribadinya untuk mengantar ibu. Dia juga tidak mau apabila ketika harus mengurus ibu di rumah, dia lebih memilih untuk diam dan membelikan apapun dengan uangnya. Aku terus berkata kepada ibu, akan kulakukan kakak, dan ibu terus membelanya. Memang aku sadar, aku tidak bisa memberi sebanyak dia. Aku hanya bisa memberi seadanya, sehingga dia satu-satunya orang yang bisa dia andalkan untuk keperluan ibu. Sehingga mungkin saja apa yang dia lakukan tidak membuat ibu marah. Tapi, aku benar-benar marah ketika dia memilih pekerjaannya daripada mengurus jasad ibu dan menemaninya di rumah terakhirnya. Aku hanya ingin meminta dia untuk datang, mengurus ibu, minimal menemani ibu sampai ke pemakaman. Dengan jawaban seperti itu dan tanpa ada menunjukkan empati ketika ibu meninggal, hal itu tentu saja membuatku geram. Dan jujur saja, aku benar-benar marah akan hal tersebut. Sudah, jangan dipikirin. Kalau misalkan kakakmu si Arya nggak bisa, kita lanjutkan saja proses pemakamannya. Kasihan kalau si mayit lama buat dimakamkan. Toh semuanya sudah siap kan? Kata Bu Imas yang mendekatiku setelah aku menutup telepon dari kakakku pada saat itu. Aku meliriknya secara perlahan, lalu mengangguk pelan sambil berdiri kembali dengan kedua mataku yang berkaca-kaca pada saat itu. Aku pun akhirnya melihat ibu yang jasadnya sudah mulai dimandikan. Di sana aku harus membongkar sedikit tabunganku untuk membeli kain kafan dan perlengkapannya. Juga aku harus memberi upah untuk beberapa orang untuk menggali makamnya di pemakaman desa yang letaknya tidak jauh dari rumah. Aku tidak menunggu kakakku mentransfer uang untuk kebutuhan pemakamannya. Aku memilih untuk membongkar tabunganku sendiri pada saat itu. Rasa kesal, sedih juga sakit hati atas ucapan kakakku kini mengiringi pemakaman ibu. Bahkan ketika tubuh ibu sudah masuk ke liang lahat dan para warga mulai menutupnya dengan tanah, aku berdiri di depan makam ibu sambil menangis dan beberapa warga mencoba untuk menyemangatiku. Bu Imas yang menemaniku pun ikut menangis karena dia adalah orang yang menjaga ibu selama aku bekerja dan dia merasa tidak percaya kalau kini ibu sudah tiada. Satu hari setelah pemakaman ibu, suasana di dalam rumah terasa sangat sepi. Aku memutuskan untuk meminta izin kepada atasanku untuk tidak bekerja di hari ini. Aku berkata bahwa aku ingin membereskan rumah yang berantakan bekas pelayat yang datang kemarin. Tepat jam 8 pagi Bu Imas kembali datang. Dia berkata bahwa dia akan membantuku untuk menyapu dan mengepel lantai yang ada di dalam rumah ini. Aku tersenyum karena Bu Imas masih mau membantuku. Namun ketika kami sedang membereskan rumah, aku mulai berkata satu hal kepada Bu Imas. Bu, maaf, sepertinya mulai hari ini Bu Imas tidak perlu menjaga ibu lagi. Jadi mungkin Kak Arya tidak akan mengirimkan lagi uang bulanan buat bayaran ibu. Bu Imas hanya tersenyum sambil melipat baju-baju bekas ibu yang ada di dalam lemari. Kamu gak perlu khawatir, Yud. Ibu mah memang dari dulu juga ikhlas. Kan ibu yang nawarin diri ketika ibu sakit. Dan kamu harus bekerja. Malahan kakakmu yang mentransfer tiap bulan itu karena ibumu yang meminta kakakmu sendiri agar dia tidak mau dibantu oleh ibu. Bu Imas berdiri sejenak. Dia memasukkan baju bekas ibu ke dalam kantong plastik besar yang sudah aku siapkan pada saat itu. Ibumu itu orang baik. Jadi anggaplah ibu itu menjaganya karena timbal balik atas apa yang dia lakukan dahulu. Katanya sambil kembali mengambil baju yang ada dan melipatnya. Karena dulu ketika si Neng waktu kecil, itu juga kan suka dititip ke ibumu sewaktu masih jadi buruh pabrik. Jadi ibu menganggap bahwa beliau itu seperti orang tua ibu sendiri. Aku yang mendengar hal itu kini hanya bisa mengangguk. Aku tahu Bu Imas itu ikhlas untuk membantu ibu. Malah mungkin dia adalah satu-satunya orang yang menemani ibu di hari-hari terakhirnya. Dan aku bersyukur akan hal itu karena ibu tidak kesepian. Masih ada orang lain di dekatnya ketika dia meninggalkan dunia ini kemarin. Kami pun akhirnya melanjutkan untuk membereskan rumah itu. Baju-baju bekas ibu dikumpulkan. Kami berencana untuk menyumbangkannya agar tidak terlalu menumpuk di rumah.
aku juga mulai berencana untuk menggelar doa bersama untuk ibu minggu depan. Sehingga aku berdiskusi dengan Bu Imas tentang apa saja yang harus aku persiapkan. Kami berdua membersihkan rumah itu sampai sore, dan tepat ketika waktu menunjukkan jam 5 sore, tiba-tiba dari arah jalan terlihat ada sebuah mobil yang masuk ke pekarangan rumah. Itu adalah mobil kakak, dan mobil tersebut langsung terparkir di halaman ketika aku dan Bu Imas sedang berada di dalam rumah pada saat itu. Kakak turun dari mobil tersebut. Dia memakai kemeja rapi dan celana bahan. Aku keluar bersama Bu Imas, dan dia hanya terdiam sebentar menatap kami, kemudian meminta maaf karena kemarin terlalu sibuk bekerja sehingga dia baru bisa ke rumah sekarang. Aku pun mengajaknya masuk. Di sana Bu Imas juga pamit karena sudah ada kakakku pada saat itu. Kak, karena kakak baru datang, mendingan ke makam ibu dulu yuk, nanti aku antar, mumpung belum gelap. Kak Arya hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan sambil melirik jam tangannya. Kayaknya nanti aja kalau aku libur, soalnya aku juga nggak bisa lama di sini. Ada hal yang harus aku lakukan lagi nanti jam 7 malam. Aku terdiam mendengar hal itu. Rasanya aku ingin marah atas perkataannya. Dia memang seperti itu dari dulu. Omongannya memang asal dan tidak memikirkan lawan bicaranya. Namun karena aku sudah terbiasa, aku mencoba sabar. Karena aku adalah adiknya dan sekarang kami sedang bergabung. Sehingga hal sekecil ini memang nggak perlu diributkan. Sebenarnya, kata kakakku yang tiba-tiba menatapku pelan pada saat itu. Aku tuh mau ngasih tahu bahwa kamu lebih baik mulai mencari kontrakan atau mencari kos seperti yang kamu lakukan dulu. Kenapa, Kak? Aku bingung dengan apa yang dia katakan, dan dia kemudian menjawab pertanyaanku dengan nada yang pelan. Aku akan menjual rumah ini, jawabnya dengan nada yang datar. Tadi pagi ada beberapa orang yang tanya, mereka berminat karena rumah ini posisinya di dekat jalan besar. Jadi lokasinya strategis buat usaha mereka. Hal itu tentu saja membuatku tidak bisa lagi menahan amarahku. Aku memang bisa menahan amarahku ketika dia belum mau mengunjungi makam ibu. Namun kali ini lain ceritanya ketika dia tiba-tiba ingin menjual rumah ini. Kak, makam ibu tuh masih basah. Baru saja ibu kemarin dikubur. Kok kakak tega membicarakan untuk jual rumah sekarang? Kakakku tersenyum lalu dia menjawabku sambil menatap seluruh rumah. Ya kan memang warisan ini harus dibagi, Yud. Toh harta orang tua kita hanya ini aja kan? Tapi nggak sekarang juga, Kak. Kita masih berkabung. Balasku kembali yang emosi mendengar hal itu darinya. Kak Arya nampak tenang. Dia seperti tidak terpancing dengan emosiku. Dia malah mengambil sebuah map dari tas punggungnya dan mengeluarkan sebuah kertas tebal berwarna hijau. Kamu nggak usah banyak protes, Yud, katanya sambil menyodorkan kertas tebal itu. Ini sertifikat tanah, secara tertulis sudah menjadi namaku tepat 1 tahun sebelum ibu sakit. Aku hanya ingin menjual dan memberikan kompensasi penjualan itu kepadamu karena secara hukum ini sudah menjadi milikku. Jadi kamu tinggal memilih, kamu ikut kemauanku, bantu aku kosongkan rumah karena nanti ada uang buat kamu tinggal setelah rumah ini terjual, atau kamu keluar dari rumah ini tanpa mendapatkan apapun karena secara hukum ini sudah jadi milikku. Jujur saja aku terdiam mendengar hal itu. Dadaku terasa sesak dan rasa marah yang tadi aku keluarkan tiba-tiba tertahan. Di sini aku malah kecewa kepada ibuku sendiri. Tanpa ada diskusi denganku, dia secara diam-diam memindahkan rumah ini kepada anak yang selalu memberinya uang setiap bulan. Aku memang sadar bahwa keluarga ini ditopang oleh kakakku, dan ketika sakit pun yang dicari adalah kakak. Meskipun dia tidak pernah datang dan hanya memberikan uangnya saja melaluiku pada saat itu. Sehingga aku mau tidak mau harus mengikutinya sekarang, karena aku tidak punya hak lagi terhadap rumah ini, dan kalaupun aku melawan, aku tidak akan menang. Ya sudah, jawabku dengan terpaksa. Aku akan bereskan semuanya. Kak Arya tersenyum puas, dia melirik ke arahku, lalu melirik lagi ke seluruh rumah ini, dan setelah itu dia berjalan kembali keluar. Dia melewati Bu Imas yang berdiri menungguku di luar. Di sana dia berterima kasih kepada Bu Imas karena sudah menjaga ibu. Bahkan dia memberikan beberapa lembar uang kepadanya sebelum menaiki mobil yang terparkir di halaman. Aku dan Bu Imas hanya bisa terdiam ketika melihat Kak Arya kembali pergi meninggalkan rumah ini. Dan setelah dia menghilang, Bu Imas langsung mendekatiku dan berkata, "Sabar ya Yud," kata Bu Imas dengan nada yang pelan. "Dan di sana ibu baru tahu kalau kakakmu itu tega sekali dengan peninggalan ibumu ini."
Aku hanya bisa mengangguk pelan dengan kedua mataku yang berkaca-kaca, dan setelah itu Bu Imas langsung memegang tanganku sambil mencoba untuk menenangkanku sambil berkata, "Saran ibu sih, kalau ada barang-barang yang kamu butuhkan, mendingan kamu bawa. Kalau misalkan ada yang gak butuh, lebih baik dijual saja sekarang. Biar nanti ibu yang kasih tahu ke semua warga biar mereka yang membeli barang-barang peninggalan ibumu." "Ya memang pastinya gak seberapa, tapi kan kamu harus pindah. Jadi anggap saja itu buat bekal. Karena itu kan hak kamu, karena sudah capek-capek mengurus ibumu sendirian." Aku pun mengangguk, dan di sana aku berterima kasih kepada Bu Imas. Jujur berat rasanya meninggalkan rumah ini selepas ibu meninggal. Namun takdir berkata lain, aku harus keluar dari rumah ini, dan Bu Imas serta para warga yang tahu akan hal tersebut hanya bisa menyayangkan atas apa yang Kak Arya lakukan. Mereka tidak bisa membantu banyak selain membeli benda-benda di rumah ini untuk sekedar memberikan bekal kepadaku ketika nanti aku kos atau kontrak rumah di luar. Sekarang sudah hampir 1 bulan aku diam di kontrakan, dan kali ini aku benar-benar kesal. Kak Arya rupanya tidak memberikan sepersen pun atas penjualan rumah itu, dan hal itu berdampak kepada kehidupanku nantinya di kontrakan ini. Untung saja Bu Imas menyuruhku menjual barang-barang yang ada di rumah, dan uang tersebut bisa aku pakai untuk hidup di kontrakan ini. Aku benar-benar marah, bukan karena aku tidak mendapatkan bagian, tapi ada kabar yang beredar bahwa kakak belum pernah sekalipun mengunjungi makam ibu. Bahkan kini rumah peninggalan sudah mulai dihancurkan, dan katanya akan dibangun ruko oleh pembeli barunya. Jujur aku tidak punya kuasa apapun terhadap rumah itu, dan aku hanya bisa marah dan memendam perasaanku, apalagi setelah aku tahu dari para warga bahwa katanya ibu menyuruh kakak melakukan pergantian nama sertifikat itu agar mudah untuk membaginya ketika dia meninggal nanti untuk kami berdua. Entah mengapa kakak hanya merubahnya atas namanya, bukan membagi dua seperti apa yang ibu minta. Di tengah-tengah kemarahan yang aku pendam, tiba-tiba aku kedatangan temanku Denny yang sama-sama kerja di pabrik. Dia adalah sahabatku. Kami sudah berteman lama dari semenjak sekolah dasar, dan dia adalah satu-satunya orang yang tahu akan masalah ini. "Yud," katanya kepadaku, "sudah, telu aja lah kakakmu, daripada jadi hama begitu. Dia kayak gitu karena punya banyak uang aja. Kalau dia itu kakakku, aku sudah telu dia. Apalagi di kampungku di Garut, ada beberapa tempat untuk melakukan itu." Aku terdiam mendengar ucapan Denny tentang hal itu. Awalnya dia mungkin hanya bercanda, tapi lama-kelamaan aku terpikir akan hal tersebut. Hal seperti ini memang tidak bisa dilawan dengan kekuatan saja. Aku tidak punya apa-apa. Kalaupun aku melawan, aku pasti kalah. Mau di pengadilan atau berantem, aku akan kalah di hadapan kakakku sendiri. Tepat 2 hari setelah Denny berkata seperti itu, aku pun iseng bertanya kembali kepadanya. "Den, kamu tahu kan tempat buat telu gitu?" Ucapanku membuat Denny kaget. Sepertinya ucapan yang dia katakan kemarin hanya sebuah bercandaan, namun dia tidak menyangka bahwa aku menanggapinya serius. Ada sih, tapi serius ini mau neluk kakakmu sendiri. Kemarin aku hanya bercanda doang, Yud," kata Denny yang bertanya balik kepada aku. "Ya, kamu tahu sendiri kan kakakku gimana. Aku benar-benar sakit hati, Den. Bukan karena warisan, bukan. Tapi karena ya gitulah. Sifatnya kayak gitu, tapi dia sukai sama ibu gara-gara dia ngasih uang lebih banyak daripada aku. Sekarang sesudah ibu meninggal, mengunjungi makamnya saja jarang." Denny terdiam, dia tampaknya mulai tahu bahwa aku serius akan hal itu. Kedua mata Denny nampak melirik ke atas. Dia seperti memikirkan sesuatu sebelum akhirnya dia berkata kembali kepada aku. "Ya sudah, kalau itu maumu. Aku sebenarnya tahu salah satu tempat yang agak dekat dari rumah kedua orang tuaku. Namun perlu aku garis bawahi, aku hanya mengantar. Kamu harus menanggung semua resiko yang akan kamu lakukan nantinya ya," kata Denny dengan nada yang pelan. Ketika Denny berkata seperti itu, hatiku mendadak ragu. Aku tahu resiko yang akan timbul jika aku melakukan hal ini. Hal seperti ini bisa berhubungan dengan nyawa. Namun karena aku ingin melakukan sesuatu agar kakakku ini cerah dengan sikapnya yang acuh itu, maka mau tidak mau aku harus melakukannya. Tepat di minggu subuh, kami akhirnya mulai berangkat. Dari kontrakanku, aku harus menaiki kendaraan umum untuk sampai ke kota Garut. Setelah itu kami masih harus menaiki beberapa angkutan umum, hingga akhirnya kami sampai di sebuah tempat di selatan Garut
yang berupa hutan yang nampak gelap. Benar ini tempatnya? Tanyaku dengan nada yang heran. Bagaimana tidak heran, kami berhenti di tengah-tengah jalan provinsi yang kiri kanannya berupa hutan lebat. Tidak ada apapun di tempat itu kecuali sebuah jalanan setapak yang masuk ke dalam hutan yang ada di depan kami. Udah ikut saja, ini salah satu tempat yang aku tahu karena dia sebenarnya orang yang suka menyembuhkan orang, tapi katanya dia juga jago urusan nelu orang. Aku hanya mengangguk ketika Denny mulai berjalan masuk ke jalanan setapak yang ada di depannya. Kami menyusuri jalanan setapak itu dengan semak belukar yang lebat di sisi kiri dan kanan kami. Bukan hanya itu saja, terdengar pula suara hewan-hewan hutan yang nampaknya mengawasi kami dari pepohonan yang tinggi di sekitar kami. Kami benar-benar berjalan di hutan yang lebat, dan setelah hampir setengah jam kami berjalan, akhirnya kami sampai di sebuah rumah sederhana di tengah-tengah hutan. Di sana nampak ada seseorang yang menungguku di depan rumah. Dia tersenyum pelan bersama kami berdua, dan tidak lama ketika kami mendekat kepadanya, tiba-tiba dia langsung berkata, "Kasihan kamu, Cu. Padahal kamu yang mengurus ibumu, tapi malah dia yang mendapatkan semuanya. Sabar ya, namanya keluarga pasti ada anak yang disayang. Itu wajar, namun hal yang tidak wajar apabila orang tua tidak berlaku adil, karena hanya sebuah materi yang tidak bisa dibawa mati." Kata orang itu yang berkata seperti itu kepada aku. Aku tiba-tiba terdiam. Bagaimana dia bisa tahu tentangku dan alasan aku ke tempat ini? Padahal dia sendiri belum mengenalkan namanya sendiri. Aku melihat kedua matanya berbeda, seperti ada sosok lain yang berbicara kepada aku melalui mulutnya, dan itu benar-benar aku rasakan sekarang. Mbah Lurah, kata Denny dengan nada yang pelan. Orang itu langsung melirik ke arah Denny ketika dia memanggilnya. Anak si Cepi ini Maya, kata Mbah Lurah yang kembali tersenyum. Sorot mata yang tadi kulihat ketika dia melihatku tiba-tiba berubah lagi. Dia menjadi sosok yang berbeda. Entah hanya pikiranku saja atau memang ada sesuatu yang aneh dengan orang ini, aku hanya terdiam ketika Mbah Lurah mengajaknya masuk ke dalam gubuk kecilnya. Dan tidak lama kemudian Denny melirik kepada aku yang masih diam di luar, dan dia langsung mengajakku untuk masuk ke dalam. Ketika berada di dalam, aku mulai duduk dengan Denny di sebuah ruangan yang sederhana. Awalnya aku ingin menceritakan keinginanku datang ke tempat ini. Namun Mbah Lurah nampaknya sudah mengetahui hal itu. Dan dia tiba-tiba berkata bahwa ada syarat yang harus aku lakukan untuk melakukan hal tersebut. "Ingat Jang Yudi," kata Mbah Lurah, "telu itu teh bukan sesuatu yang gampang. Kalau kamu ingin yang ampuh, hanya satu yang harus kamu lakukan." "Apa, Bah?" tanyaku dengan nada pelan. "Awak diganti awak, nyawa diganti nyawa," jawab Mbah Lurah. "Cari manusia lain agar bisa menjadi wadah untuk kesakitan kakakmu. Setelah kamu menemukannya, kamu bisa menyiksanya secara perlahan atau langsung membunuhnya. Kamu hanya perlu mengalungkan ini di tubuhnya. Namun kamu harus tempelkan foto kakakmu di kalung itu, agar rasa sakit yang dirasakan akan terasa juga oleh kakakmu sendiri." Jujur saja aku terdiam mendengar hal itu. Aku bahkan melirik ke arah Denny, dan Denny hanya mengangkat kedua tangannya sendiri, mengisyaratkan bahwa dia tidak ikut campur akan hal ini, seperti yang dia katakan sebelumnya. "Gimana Jang Yudi, sanggup?" tanya Mbah Lurah. Aku terdiam sebentar berpikir bagaimana aku bisa mendapatkan manusia sebagai wadah. Dan setelah hampir 10 menit aku berpikir, aku akhirnya mengangguk dan menyetujui apa yang dikatakan oleh Mbah Lurah. Mata Denny terbelalak ketika dia melihatku menyanggupi hal itu, dan Mbah Lurah langsung memberikan kalung itu sambil berkata, "Aku tidak perlu mendapatkan bayaran. Kamu pulang saja sekarang dan mulai cari wadah itu secepatnya agar kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan tubuh kakakmu itu," katanya dengan nada yang pelan. Jujur saja sorot matanya benar-benar berbeda ketika dia berbicara kepadaku dan kepada Denny, seperti ada dua orang di dalam tubuhnya itu sekarang. Tidak lama ketika dia selesai denganku, dia kembali melirik ke arah Denny. Lalu tidak lama dia tersenyum kepadanya dan berkata, "Sekarang sudah selesai. Kalau mau pulang mendingan pulang sekarang sebelum malam ya. Salam ke Cepi. Dari Abah gitu ya," katanya sambil tersenyum.
Denny mengangguk pelan, lalu tidak lama dia mengajakku untuk pamit dari tempat itu sekarang. Di perjalanan pulang, Denny berkata kepadaku dengan nada yang tidak percaya. "Beneran? Kamu bisa? Jujur aku malah kaget loh. Kirain pakai boneka gitu teluhnya. Ini pakai wadah manusia. Berarti kamu harus nyulik orang dulu. Emang bisa? Jadi kriminal nanti kamu ya?" tanya Denny sambil menggelengkan kepala. Aku hanya terdiam mendengar hal itu sambil melihat kalung pemberian Mbah Lurah yang ada di tanganku, dan tidak lama kemudian aku melirik kepadanya sambil berkata, "Aku sudah memikirkan hal ini. Aku mempunyai cara yang aman, jadi tenang saja. Dan aku gak akan bawa-bawa kamu akan hal ini. Percaya saja pokoknya. Yang pasti, aku tidak akan mengambil tubuh orang yang aku kenal, atau tubuh orang yang masih waras," jawabku dengan nada yang pelan. Denny hanya mengangguk. Dia hanya menatapku pelan sambil berjalan menyusuri jalanan setapak itu agar aku bisa sampai ke jalanan provinsi dan pulang kembali ke kontrakan pada hari itu. Sehari setelah pulang dari Garut, aku mulai bekerja seperti biasa, dan ketika aku pulang, aku mulai merencanakan sesuatu untuk mencari wadah yang akan dipakaikan kalung yang diberikan oleh Mbah Lurah pada saat itu. Namun sudah hampir 1 bulan berjalan, apa yang aku cari tampaknya tidak semudah yang aku bayangkan. Awalnya aku akan mencari orang gila di pasar. Itu adalah salah satu cara yang aman, karena ketika aku culik dan menyiksanya, tidak akan ada orang yang mencarinya. Tapi setiap kali aku bertemu dan mendekat ke arah mereka, nyaliku mendadak menciut. Aku takut ketahuan, dan kondisi pasar yang ramai membuatku menjadi sasaran empuk dari para warga apabila mereka menuduhku sebagai penculik. Selain itu, aku sempat melirik anak-anak jalanan. Namun perbedaan yang begitu jauh dengan Kak Arya membuatku ragu, apakah telu ini akan bekerja dengan efektif atau tidak terhadapnya. Aku pun terus mencari wadah yang pas, yang membuat aku aman dan tidak dianggap sebagai orang kriminal. Saking bingungnya, aku sempat berpikir untuk menggali kuburan baru, mengambil mayatnya dan mengalungkannya. Hal itu aku lakukan agar tidak perlu menyakiti orang yang hidup. Tapi risikonya terlalu besar, dan membawa mayat ke kontrakan dengan baunya yang busuk pasti akan dicurigai oleh para penghuni kontrakan yang lain, sehingga itu bisa membahayakan diriku sendiri. Aku hanya menghela nafas panjang. Aku sadar bahwa aku hanyalah orang biasa, seorang buruh pabrik, bukan seorang kriminal. Aku sendiri sebenarnya tidak tega menyakiti orang lain yang tidak tahu apa-apa tentang masalah keluargaku. Namun aku terlanjur terbawa oleh dendam, sehingga aku menyanggupi semua ini sekarang. Tepat 2 bulan setelah kami pulang dari Garut, aku yang bekerja di shift malam nampak bercermin setelah pulang bekerja. Sinar matahari yang muncul ke permukaan membuatku ingin membersihkan diriku sendiri sebelum beristirahat. Di sana aku melihat tubuhku sendiri. Aku melihat wajahku tampak lelah, kedua mataku nampak ngantuk, dan aku hanya berdiam diri sambil menatap pantulan tubuhku sendiri di dalam sana. Kalau misalkan tidak bisa memakai orang lain, bagaimana jika tubuhku sendiri? Kami kan satu darah daging, dan apabila aku menyakiti diriku sendiri, tidak akan menimbulkan kecurigaan dari orang lain, dan aku tidak akan dianggap kriminal. Gumamku di depan bayanganku sendiri. Setelah bergumam seperti itu, aku pun mengambil kalung yang tersimpan rapi di atas lemari, lalu aku terdiam kembali di depan cermin itu. Dengan kedua tanganku yang bergetar, aku mulai mengangkat kedua tanganku yang sedang memegang kalung yang sudah ditempeli oleh foto kakak itu. Lalu, tanpa sedikit keraguan, aku langsung mengalungkan benda pemberian Mbah Lurah ke leherku sendiri. Dan tepat ketika aku mengalungkannya, ada sebuah hawa dingin yang merayap secara perlahan ke seluruh tubuhku. Secara mendadak tubuhku merinding, dan tidak lama kemudian, seperti ada sesuatu yang mengusap kepalaku secara perlahan, sebelum suasana yang aneh itu kembali normal kembali. Jujur saja, aku masih belum percaya bahwa apa yang aku lakukan itu berhasil. Waktu yang seharusnya aku pakai untuk istirahat di pagi itu, kini aku pakai untuk mengunjungi kantor kakakku yang letaknya agak jauh dari kontrakan tempatku tinggal. Aku berangkat ke terminal, menaiki bis dan beberapa angkot agar aku sampai di kantor kakakku yang megah itu. Di sana aku diam di seberang jalan, duduk di balik tiang listrik dan mengintip ke arah kantor itu seperti pengemis. Tepat jam 12 siang, aku melihat Kak Arya keluar dari dalam kantornya. Dia nampak gagah dengan jasnya, lalu dia nampak tersenyum lebar ketika berjalan bersama dengan teman-teman kerjanya. Aku ingin mencoba bahwa telu ini berhasil. Aku mengeluarkan cutter kecil dari saku celanaku
Sambil menahan nafas, aku mulai mengiris ujung jari telunjukku. Aku meringis kesakitan. Darah segar mulai menetes ke arah tiang listrik yang ada di dekatku. Aku seperti tidak memperdulikan rasa sakitku sendiri. Pandanganku kini tertuju kepada kakakku sendiri di ujung sana. Benar saja, tiba-tiba Kak Arya langsung menjerit sambil memegangi jari telunjuknya. Memang tidak ada darah yang keluar seperti apa yang kulakukan, namun rasa sakit yang dia rasakan nampaknya sama. Bahkan tubuhnya langsung terguling ke tanah saking sakitnya, dan teman-temannya nampak panik ketika melihat kakakku sendiri seperti itu. Di detik itu juga rasa sakit yang aku rasakan mendadak hilang. Aku langsung tertawa. Aku berhasil membuat dia menderita, dan aku benar-benar puas melihatnya kesakitan seperti itu sekarang. Sejak hari itu hidupku berubah total. Aku mulai sering bolos kerja, bahkan aku sudah mendapatkan SP2 dari pabrik akan hal tersebut. Namun aku seperti tidak peduli akan hal itu. Seperti ada kepuasan lain yang membuatku sering banyak diam di dalam kontrakan yang gelap ini. Hari-hariku kini mulai diisi dengan ritual yang aneh. Aku seringkali menyudutkan rokok yang aku hisap ke arah kulitku. Terkadang aku memukul kakiku dengan palu, bahkan menyayat lenganku dengan silet. Tubuhku secara perlahan hancur, lebam dan bernanah. Bahkan sekarang banyak darah yang dibiarkan kering begitu saja. Setiap kali aku melakukan hal itu, aku hanya membayangkan Kak Arya yang mungkin sedang meraung kesakitan di rumahnya yang mewah itu. Atau mungkin dia sekarang sedang kejang-kejang di kantornya. Rasa sakit yang aku terima membuatku semakin bahagia, karena aku merasa bahwa ini adalah sesuatu yang adil. Di mana rasa sakitku juga dirasakan oleh yang membuatnya menderita secara perlahan. Tepat 3 minggu berlalu, aku sudah benar-benar tidak bekerja lagi di pabrik. Kini aku hanya hidup dengan uang tabunganku yang semakin menipis di setiap harinya. Hingga pada suatu sore kontrakanku digedor dengan keras. Aku yang duduk di dalam dengan tubuhku yang penuh luka mencoba kini berdiri dan membukakan pintu yang ada di dekatku. "Astaga, kenapa kamu?" tanya seseorang yang berdiri di depan pintu kontrakanku. Rupanya itu adalah Denny. Dia nampak kaget ketika melihatku yang berdiri dengan luka yang terlihat di sekujur tubuhku. Bukan hanya itu saja, dia melihatku memakai kalung pemberian Mbah Lurah pada saat itu. Dan hal itu membuat dia semakin kaget, sehingga dia langsung mendorongku masuk ke dalam kontrakan dan menutup pintunya hingga tertutup rapat. Kalung yang aku pakai direbut dengan paksa. Dia melepaskannya dari tubuhku dan dia melemparkannya ke sudut ruangan. "Kamu teh benar-benar gila, Yud," kata Denny sambil sedikit berteriak. "Kenapa? Kan ini mauku. Kamu sendiri kan gak akan ikut campur dengan apa yang kulakukan," jawabku yang mulai membalas perkataan Denny pada saat itu. "Ya memang, tapi lihat dirimu sekarang. Kamu penuh luka. Terus kamu juga sudah dikeluarkan dari kerjaan. Bahkan surat pemecatanmu dititipkan kepadaku," kata Denny yang melemparkan surat pemecatanku yang dia bawa di tangannya. Denny benar-benar menggelengkan kepala. Dia berkata bahwa dia lebih menerima jika aku menggali mayat dan melakukan hal itu kepada mayat daripada kepada diriku sendiri. Namun aku berkata bahwa ini adalah cara paling aman, karena ini tidak akan membuat orang lain curiga dan aku juga puas melihat kakakku ini kesakitan. "Sudah cukup," teriak Denny yang mencoba menghentikan penjelasanku. "Cukup kamu menyiksa dirimu sendiri. Kakakmu sudah menderita sekarang. Lebih baik kamu diobati sekarang dan aku akan membawamu sekarang ke rumah sakit," teriak Denny yang mulai menarikku dengan paksa untuk berobat dan meninggalkan kalung itu di sudut kontrakanku yang gelap itu. Denny terus memarahiku sepanjang jalan, bahkan hingga kami sampai di rumah sakit. Denny tidak menyangka bahwa aku akan menyakiti diriku sendiri. Sehingga sebagai teman yang sering bersamaku dari kecil, Denny akhirnya mengurus semuanya, termasuk administrasiku ketika aku sampai di rumah sakit itu. Tepat ketika aku menunggu Denny, aku melihat sesuatu di parkiran depan rumah sakit. Ada sebuah mobil hitam yang aku kenal. "Mobil kakak," gumamku sambil melirik ke arah parkiran. Tepat beberapa detik ketika aku sedang memandangi mobil tersebut, tiba-tiba Denny datang dan berkata, "Lihat kemana kamu?" tanya Denny. "Sudah, ayo kita ke ruangan. Nanti ada perawat yang mengantarkan kita ke ruangan, karena kamu sepertinya harus dirawat inap," katanya sambil membawa salah satu perawat yang membawa kursi roda untuk tempat dudukku pada saat itu. Entah suatu kebetulan atau memang kami ditakdirkan untuk bertemu di rumah sakit ini,
Aku melewati lorong yang dimana lorong itu adalah lorong panjang dengan berbagai ruangan, termasuk sebuah ruangan VIP yang letaknya dekat lift. Tepat ketika aku melewati lorong VIP dari pintu kaca yang tembus ke lorong tersebut, di sana aku melihat ada seseorang yang terbaring di sebuah tempat tidur pasien dan didorong oleh seorang perawat bersama dengan beberapa orang yang mengantarnya. Rupanya itu adalah Kak Arya. Dia terbaring dengan tubuhnya penuh perban, kakinya digips dan tangannya diinfus. Di sana aku bisa melihat bahwa wajahnya tampak pucat karena menahan sakit, seolah-olah tubuhnya nampak remuk sama sepertiku. Denny yang tidak tahu kakakku hanya fokus menatap lift yang ada di depannya, dan ketika aku melirik kembali ke lorong VIP itu, aku melihat kalau Kak Arya masuk ke salah satu ruangan VIP yang ada di lorong tersebut. Setelah lift terbuka, kami pun masuk dan keluar di lantai 2. Dengan wajah yang lelah, Denny mengantarkanku hingga ke ruangan sambil berkata, "Sudah ya Yud, balas dendammu sudah kamu lakukan. Kalau benar itu bisa menyakiti kakakmu, maka kakakmu sekarang sudah menderita," katanya dengan nada yang pelan. "Sekarang lebih baik kamu memulihkan dirimu sendiri, meneruskan hidup, daripada kamu terus hidup sambil menyiksa dirimu sendiri." Denny menemaniku hingga sore, dan menjelang malam dia berkata bahwa dia harus pulang dulu karena sekarang dia kerja di shift malam. Aku hanya mengangguk dan berterima kasih atas apa yang dia ucapkan, meskipun aku merasa bahwa menyiksa kakakku ini masih dirasa kurang. Namun aku tidak bisa melakukan apapun lagi karena kalung itu kini berada di kontrakan dan aku berada di rumah sakit. Aku malah berpikir bahwa aku akan mulai memakai kalung itu ketika aku sembuh, karena setiap kali kakakku kesakitan, maka ada sebuah kesenangan dan kepuasan atas hal yang aku lakukan. Tidak banyak yang aku lakukan ketika aku diam di dalam ruangan itu sekarang. Aku hanya menatap langit-langit kamar sambil memikirkan apa yang harus aku lakukan kepadanya ketika nanti aku keluar dari rumah sakit ini. Entah berapa lama aku terdiam dan tidak terasa, waktu sudah berjalan selama beberapa jam, dan sekarang waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Suasana di ruangan itu benar-benar sepi. Aku sama sekali tidak melihat para perawat dan pasien yang ada di ruangan ini sama sekali. Aku benar-benar sendirian dan aku tidak mengantuk sama sekali. Namun tepat ketika aku mencoba untuk tidur, tiba-tiba aku mendengar suara jatuh tepat di meja yang ada di sebelah kasurku. Jantungku mendadak berhenti berdetak secara perlahan, dan di sana aku langsung menoleh dan melirik ke arah kiri. Tepat di atas meja itu tiba-tiba aku melihat sesuatu yang membuat aku kaget. Bagaimana tidak? Kalung yang tadi dilempar oleh Denny kini muncul kembali, dan hal itu membuat seluruh tubuhku bergetar dengan hebat. Aku tersenyum pelan. Benda ini sepertinya tidak ingin aku berhenti, dan rasa kesal dan marah setelah melihat Kak Arya di ruang VIP itu semakin kuat. Bahkan aku rasa sakit ini belum ada apa-apanya dan dia belum terlalu menderita. Aku benar-benar kehilangan akal sekarang. Aku harus mengakhirinya dan aku seperti ingin dia benar-benar tersiksa sekarang. Aku kembali memakai kalung itu kembali. Lalu aku mulai berdiri dan mulai mencabut selang infusku pada saat itu. Darah terlihat menetes ke lantai, namun aku tampaknya tidak peduli akan hal tersebut. Aku melangkah secara perlahan ke kamar mandi. Selimut yang ada di kasur dan kursi tunggu pasien aku bawa secara perlahan. Selimut tersebut aku bawa dan aku ikat kepada kusen pintu kamar mandi yang agak tinggi. Lalu tidak lama aku naik ke kursi penunggu pasien itu dan aku mengalungkannya ke arah leherku sendiri. Dengan kalung yang aku pakai, aku tersenyum pelan. Aku seperti sudah bisa membayangkan bagaimana rasa sakit akan kakakku rasakan sekarang ketika aku melakukan hal ini. Aku mulai menarik nafas panjang, lalu tidak lama aku langsung menendang kursi itu hingga terjatuh. Seketika ada rasa sakit yang menjalar di leherku ketika tubuh ini menggantung. Aku tersenyum dalam rasa sakit yang aku rasakan ketika membayangkan ekspresi kakakku ketika dia merasakan rasa sakit yang seperti ini. Nafasku tertahan, aku batuk, namun ada sebuah kepuasan di balik hal itu. Kedua mataku berkunang-kunang dan darahku terhenti, sehingga aku merasa pusing. Namun tepat sebelum aku tidak sadarkan diri dengan tubuhku menggantung, aku mendengar sebuah teriakan yang keras dari lantai dasar, tepatnya dari ruang VIP, dan aku yakin itu adalah teriakan dari kakakku. Aku mendengar hal itu beberapa detik sebelum aku benar-benar tidak sadarkan diri, dan di sana aku merasa puas. Karena rasa sakit dan nyawaku
kini terganti oleh nyawa kakakku juga. Dan aku tidak menyesali hal tersebut karena rasa sakit yang aku rasakan lebih perih ketika ibu lebih memilih dirinya daripada aku sendiri yang mengurusnya semasa dia hidup. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.